Sarah berdiri di depan cermin besar yang membingkai tubuh rampingnya, menatap pantulan dirinya sendiri dengan tatapan yang sulit diartikan. Di sana, di balik kaca yang bersih tanpa noda, berdiri seorang wanita yang nyaris memiliki segalanya. Gaun tidur sutra berwarna merah marun membalut kulitnya yang terawat, sementara rambut hitam legamnya tergerai indah, membingkai wajah yang sebentar lagi akan meninggalkan angka 29. Besok adalah hari itu. Ulang tahunnya yang ke-30. Bagi banyak wanita, usia 30 adalah gerbang menuju kedewasaan yang matang, sebuah tonggak pencapaian. Bagi Sarah, angka itu terasa seperti sebuah ultimatum. Sebagai seorang manajer pemasaran di salah satu perusahaan multinasional terkemuka di Jakarta, Sarah terbiasa dengan tenggat waktu dan target. Namun, target kebahagiaan dalam kehidupan pribadinya terasa semakin sulit dicapai. Justru ketika ia memiliki suami seperti Adrian. Rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan itu sunyi, seolah dinding-dinding marmer yang dingin menyerap setiap suara kehidupan. Jam dinding antik di ruang tengah berdetak monoton, jarum pendeknya sudah lama melewati angka 11 malam. Keheningan ini bukan hal baru, namun malam ini terasa lebih mencekik. Sarah melangkah keluar dari kamar utama, kakinya yang telanjang menyentuh lantai yang dingin. Ia berjalan menuju ruang tamu yang luas, menyalakan lampu temaram. Di atas meja konsol, berjejer bingkai foto yang merekam perjalanan cinta mereka. Sarah dan Adrian di Paris, Sarah dan Adrian saat wisuda S2, Sarah dan Adrian di hari pernikahan mereka 3 tahun lalu. Di foto-foto itu, senyum Adrian begitu lebar, matanya berbinar menatap Sarah seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. "Di mana kamu, Adrian?" bisik Sarah pada kesunyian. Ponselnya yang tergeletak di meja kopi tetap gelap. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hanya notifikasi email pekerjaan yang sesekali menyala, mengingatkannya bahwa dunia terus berputar meski hatinya berhenti di tempat. Adrian bilang dia ada rapat penting dengan klien dari Singapura. Sebuah alasan yang belakangan ini menjadi mantra yang diulang-ulang setiap kali pria itu pulang larut malam. Sarah tahu Adrian sibuk. Sebagai arsitek yang sedang naik daun, firma Adrian sedang menangani proyek-proyek besar. Sarah mencoba menjadi istri yang pengertian. Ia adalah wanita karir. Ia tahu betapa menuntutnya dunia profesional. Tapi, ada perbedaan tipis antara sibuk dan menghindar. Dan naluri wanitanya, firasat yang selama ini coba ia kubur dalam-dalam, mulai berteriak bahwa Adrian sedang melakukan yang kedua. Suara ban mobil yang menggilas paving block di halaman depan memecah lamunannya. Jantung Sarah berdegup lebih kencang, campuran antara lega dan cemas. Ia segera merapikan rambutnya, menarik napas dalam-dalam untuk memasang senyum terbaiknya. Ia tidak ingin menyambut suaminya dengan wajah masam atau tuduhan. Tidak malam ini. Tidak menjelang ulang tahunnya. Pintu utama terbuka. Adrian melangkah masuk, menjinjing tas kerjanya dengan bahu merosot. Kemeja putihnya sedikit kusut di bagian lengan yang digulung, dan dasinya sudah longgar. Ia tampak lelah, sangat lelah. "Hai sayang," sapa Sarah lembut, melangkah mendekat untuk mengambil alih tas kerja suaminya. "Lembur lagi?" Adrian tersentak sedikit, seolah tidak menyadari kehadiran Sarah di ruang tamu. "Oh Sarah, kamu belum tidur?" tanyanya, suaranya parau. Ia membiarkan Sarah mengambil tasnya. Namun ketika Sarah condong untuk mencium pipinya, Adrian memalingkan wajah sedikit, membuat bibir Sarah hanya menyentuh rahangnya yang kasar, karena belum bercukur. Gerakan itu kecil, sangat halus, tapi bagi Sarah rasanya seperti tamparan. "Aku nungguin kamu," jawab Sarah, berusaha menjaga suaranya tetap ceria. "Besok kan..." Sarah menggantung kalimatnya, berharap Adrian akan menyambungnya. Berharap Adrian ingat bahwa jam 12 malam nanti, kurang dari 1 jam lagi, adalah pergantian hari yang spesial. Adrian melepas sepatunya, menghela napas panjang. "Besok aku ada presentasi pagi, Sar. Aku harus tidur cepat." Ia berjalan melewati Sarah menuju dapur, menuangkan segelas air dingin dari dispenser. Sarah terdiam di tempatnya berdiri, tangannya masih memegang tas kerja Adrian yang berat. Rasa dingin merambat di punggungnya. Dia lupa, batin Sarah pilu. Atau dia tidak peduli. "Adrian," panggil Sarah,
mengikuti suaminya ke dapur. "Kamu ingat tanggal berapa besok?" Adrian meneguk airnya sampai habis, lalu menaruh gelas itu dengan sedikit keras di atas meja marmer. Ia berbalik menatap Sarah. Ada bayangan gelap di bawah matanya, lingkaran kelelahan yang nyata. Namun, di balik kelelahan itu, Sarah menangkap sesuatu yang lain. Keterasingan. "Tanggal 20, jawab Adrian datar. Detik kemudian, matanya sedikit membelalak, seolah baru tersadar. "Ah, ulang tahunmu." Hati Sarah mencelos, namun ia memaksakan senyum memaafkan. "Iya, 30 tahun. Angka besar kan?" Adrian mengusap wajahnya kasar. "Maaf, Sar. Proyek hotel di Bali itu benar-benar menguras otakku. Aku belum sempat beli kado." "Nggak apa-apa," potong Sarah cepat. Ia tidak butuh kado. Ia bisa membeli tas branded atau perhiasan apapun dengan uangnya sendiri. "Aku cuma mau kita makan malam besok, berdua saja. Aku sudah reservasi di Sky, tempat kita anniversary tahun lalu." Adrian diam sejenak. Matanya tidak menatap Sarah, melainkan menatap lantai dapur. Jeda itu terlalu lama. Jeda itu berbahaya. "Besok malam?" Adrian bergumam, nada ragu terdengar jelas. "Aku usahakan ya. Klien minta revisi desain ballroom secepatnya." "Adrian," suara Sarah sedikit bergetar. "Ini ulang tahunku yang ke-30. Masa kamu nggak bisa meluangkan waktu 2 jam saja?" Adrian akhirnya menatap mata Sarah. Ada sorot bersalah di sana, tapi juga ada defensif yang mulai terbangun. "Aku bukan nggak mau, Sarah. Kamu tahu posisiku di firma sekarang. Kalau proyek ini goal, aku bisa jadi partner. Ini demi masa depan kita juga. Demi masa depan kita." Kalimat itu selalu menjadi perisai Adrian. Seolah masa sekarang, di mana Sarah merasa kesepian setiap malam, adalah harga yang pantas dibayar untuk masa depan yang belum pasti. "Aku tahu," Sarah mengalah. Ia selalu mengalah. Ia tidak ingin bertengkar malam ini. Jika mereka bertengkar sekarang, besok akan menjadi hari yang canggung dan dingin. Dan ia tidak ingin menghabiskan ulang tahunnya dengan air mata. "Ya sudah. Kamu istirahat, Gi. Aku siapkan air hangat buat mandi." "Nggak usah," tolak Adrian, berjalan keluar dapur menuju tangga. "Aku mau langsung tidur. Capek banget." Tanpa menunggu jawaban Sarah, Adrian menaiki tangga. Langkahnya berat, meninggalkan Sarah sendirian lagi di dapur yang mewah dan sunyi. Sarah menatap punggung suaminya yang menghilang di balik tikungan tangga. Dulu, Adrian akan memeluknya dari belakang saat ia sedang minum air, mencium lehernya, dan menanyakan bagaimana harinya. Dulu, Adrian tidak akan pernah lupa tanggal ulang tahunnya, bahkan Adrian akan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat tepat pukul 12 malam. Sarah meletakkan tas kerja Adrian di kursi makan. Ia melirik jam tangan mewahnya. Pukul 23.45. 15 menit lagi ia akan berusia 30 tahun. Ia berjalan mematikan lampu-lampu di lantai bawah. Kegelapan menyelimuti ruang tamu, menyisakan cahaya dari lampu jalan yang menembus jendela besar. Sarah duduk di sofa sejenak, menatap keluar jendela, ke arah cakrawala Jakarta yang tidak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit berkedip dengan lampu-lampu merah dan putih, tampak begitu hidup namun begitu jauh. Ada rasa takut yang menyelinap di dadanya. Bukan takut menjadi tua, melainkan takut bahwa kehidupan sempurnanya sedang retak perlahan tanpa bisa ia hentikan. Teman-temannya selalu memuji betapa serasinya mereka. Di Instagram, hidup Sarah adalah impian. Karir sukses, suami tampan dan mapan, liburan ke luar negeri. Tapi Instagram tidak merekam dinginnya sisi tempat tidur di sebelah Adrian. Instagram tidak merekam percakapan yang semakin pendek dan hampa. Sarah mengambil ponselnya, membuka galeri foto. Ia menatap foto terakhir mereka berdua, diambil 2 bulan lalu saat acara makan malam perusahaan Adrian. Di foto itu, mereka tersenyum, tapi Sarah kini bisa melihat bahwa senyum Adrian tidak mencapai matanya. Pria itu tampak ingin berada di tempat lain. "Mungkin aku yang terlalu sensitif," gumam Sarah, mencoba menghibur diri sendiri. "Mungkin ini hanya fase 7-year itch,
meskipun pernikahan mereka baru berjalan 3 tahun. Mungkin Adrian benar-benar hanya lelah. Sarah menarik napas panjang, mengusap setitik air mata yang nyaris jatuh di sudut matanya. Ia tidak boleh lemah. Ia adalah Sarah, wanita yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan melalui kerja keras dan ketekunan. Ia akan memperbaiki ini. Ulang tahun besok harus menjadi titik balik. Ia akan membuat Adrian mengingat kembali mengapa pria itu jatuh cinta padanya dulu. Ia akan berdandan cantik, memakai gaun yang baru ia beli minggu lalu, dan mereka akan memiliki makan malam yang romantis. Dengan tekad yang baru dikumpulkan, Sarah bangkit dari sofa. Ia akan naik ke atas, menyusul suaminya. Mungkin, jika ia memeluk Adrian saat tidur, jarak di antara mereka akan menyusut. Tepat saat kakinya menapaki anak tangga pertama, notifikasi di ponselnya berbunyi. Tanda pergantian hari. Sarah melihat layar ponselnya. Beberapa pesan WhatsApp masuk dari grup keluarga dan sahabat-sahabatnya, mengucapkan selamat ulang tahun dengan stiker-stiker meriah. Namun di lantai atas, di kamar tidur utama mereka, tidak ada suara langkah kaki yang turun, tidak ada panggilan. Pintu kamar tertutup rapat. Sarah tersenyum getir, senyum yang terasa perih di bibirnya. Selamat ulang tahun, Sarah, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melangkah naik, membawa harapan yang rapuh di satu tangan, dan ketakutan yang semakin nyata di tangan lainnya. Besok adalah hari penentuan. Ia hanya berharap, kebahagiaan yang ia nanti-nantikan tidak benar-benar terenggut darinya sebelum ia sempat meniup lilin. Lilin-lilin kecil di atas kue Black Forest. Itu telah lama padam, bukan karena tiupan napas seseorang, melainkan karena sumbunya yang habis terbakar. Lelehan lilin warna-warni kini membeku di atas lapisan krim coklat yang mulai mengeras dan retak. Jam dinding kayu di ruang tengah berdetak monoton. Jarum pendeknya sudah merangkak melewati angka 11 malam. Sarah masih duduk mematung di kursi makan. Gaun merah marun yang ia kenakan, warna favorit Adrian, terasa mulai menyesakkan dada. Meja makan yang telah ia tata sejak sore dengan piring porselen terbaik dan gelas kristal kini tampak seperti monumen kesepian. Makanan yang ia masak dengan penuh cinta sudah dingin, tak lagi menggugah selera. Hening. Hanya suara desau angin malam yang sesekali menampar jendela kaca. Ponsel di samping piring Sarah tetap membisu. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Ribuan skenario buruk berkecamuk di kepalanya. Apakah Adrian kecelakaan? Apakah ada rapat darurat yang menahannya hingga larut? Namun, hati kecil Sarah, insting seorang istri yang biasanya ia abaikan demi pikiran positif, berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar lembur kantor. Tiba-tiba, suara bel pintu memecah kesunyian. Ting-tong. Tubuh Sarah tersentak. Rasa kantuk dan lelah yang menggelayuti bahunya seketika lenyap, digantikan oleh gelombang adrenalin. Itu pasti Adrian. Suaminya pasti lupa membawa kunci, atau mungkin tangannya penuh dengan kado sehingga ia harus memencet bel. Dengan langkah tergesa namun penuh harap, Sarah berlari kecil menuju pintu utama. Ia sempat berhenti sejenak di depan cermin lorong, merapikan tatanan rambutnya, dan memaksakan senyum terbaik untuk menyambut sang suami. "Maaf aku terlambat, sayang." Sarah membayangkan Adrian akan mengucapkan kalimat itu sembari memeluknya erat. Tangan Sarah memutar kunci, lalu menarik gagang pintu dengan semangat. "Adrian, aku pikir..." Kalimat itu terhenti di tenggorokan, tercekat oleh pemandangan di hadapannya. Bukan Adrian yang berdiri di sana. Di bawah temaram lampu teras, berdiri seorang wanita asing. Wanita itu tinggi semampai, mengenakan trench coat, berwarna krem yang membalut tubuh rampingnya. Rambutnya hitam legam terurai sempurna, dan wajahnya dipulas riasan yang menekankan ketajaman matanya. Ia cantik, namun ada aura dingin dan angkuh yang menguar kuat darinya. Sarah mengerjap, bingung. "Maaf, Anda mencari siapa?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam memindai Sarah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebuah tatapan yang membuat Sarah merasa kecil dan telanjang.
Tanpa permisi, wanita itu melangkah maju, memaksa Sarah mundur selangkah agar tidak tertabrak. "Jadi ini rumahnya," gumam wanita itu dengan nada datar, seolah sedang menilai sebuah properti murah. Sarah berusaha mengumpulkan keberaniannya. "Siapa kamu? Kenapa malam-malam begini datang ke rumah saya? Suami saya sebentar lagi pulang, sebaiknya." "Suamimu tidak akan pulang," potong wanita itu cepat. Suaranya tenang, namun setajam sembilu. Jantung Sarah mencelos. "Apa maksudmu? Apa terjadi sesuatu pada Adrian?" Kepanikan mulai merayapi nada bicaranya. Bayangan kecelakaan kembali menghantui. Wanita asing itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Ia merogoh tas kulit mahalnya, lalu menarik keluar sebuah amplop coklat tebal. Tanpa basa-basi, ia menyodorkan amplop itu ke dada Sarah, memaksanya untuk menerima. "Ini titipan dari suamimu," katanya. Tangan Sarah gemetar saat menerima amplop itu, terasa berat dan kaku. "Adrian, di mana dia?" Wanita itu melangkah lebih dekat, mengikis jarak di antara mereka, hingga Sarah bisa mencium aroma parfum mahal yang menyengat. Aroma mawar bercampur musk yang asing, namun memabukkan. Wanita itu mencondongkan wajahnya. Bibirnya hampir menyentuh telinga Sarah. "Dia tertidur pulas di apartemenku," bisiknya, lambat dan penuh penekanan pada setiap suku kata. "Dia lelah sekali sepertinya. Kau tahu, kami baru saja merayakan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada ulang tahunmu yang menyedihkan ini." Dunia Sarah seakan berhenti berputar. Oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Kalimat itu bukan sekadar informasi. Itu adalah racun yang disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darahnya. Wanita asing itu menarik wajahnya kembali, menatap Sarah dengan kepuasan yang terpancar jelas di matanya. Ia melihat kehancuran yang mulai retak di wajah istri sah Adrian itu. "Bukalah, itu hadiah spesial darinya," ujar wanita itu sinis, lalu berbalik badan. Tanpa menoleh lagi, wanita itu berjalan anggun meninggalkan teras rumah. Suara hak sepatunya beradu dengan lantai keramik, tak-tak-tak, menjauh menuju sebuah mobil sedan mewah yang mesinnya masih menyala di depan pagar. Sarah berdiri mematung di ambang pintu yang terbuka. Angin malam menusuk kulitnya, tapi ia sudah mati rasa. Tangannya mencengkeram amplop coklat itu begitu erat hingga ujung-ujungnya lecek. Dengan tungkai yang terasa seperti jeli, Sarah menutup pintu. Ia bersandar di sana sejenak, mencoba menarik napas, namun dadanya terasa sesak luar biasa. Perlahan, ia berjalan kembali ke ruang makan, tempat pesta ulang tahunnya yang gagal masih terhampar. Di bawah cahaya lampu ruang makan yang temaram, Sarah memberanikan diri membuka perekat amplop itu. Suara sobekan kertas terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Ia menarik isinya keluar. Beberapa lembar dokumen resmi dengan kop surat sebuah firma hukum. Mata Sarah menyusuri baris demi baris tulisan itu, meski pandangannya mulai kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Permohonan cerai talak. Huruf-huruf itu seolah melompat keluar dari kertas dan meninju wajahnya. Di bagian bawah dokumen, tertera tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan Adrian. Goresan tintanya tampak tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Sarah menjatuhkan kertas itu ke meja, tepat di samping kue ulang tahunnya yang sudah dingin. Tidak ada kado perhiasan. Tidak ada bunga. Tidak ada pelukan hangat. Yang ia dapatkan di hari kelahirannya adalah bukti pengkhianatan paling menyakitkan. Adrian bukan hanya tidak datang. Dia memilih untuk tidur dengan wanita lain di saat Sarah menunggunya semalaman, lalu mengirim selingkuhannya untuk mengantarkan surat perpisahan ini. Sebuah isak tangis lolos dari bibir Sarah. Satu, lalu disusul yang lain, hingga berubah menjadi raungan pilu yang memenuhi rumah besar itu. Kakinya tak lagi sanggup menopang tubuh. Sarah merosot ke lantai dingin, memeluk lututnya sendiri, sementara dokumen perceraian itu tergeletak di atas meja, menjadi saksi bisu bagaimana kebahagiaan yang ia dambakan berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap mata. "Selamat ulang tahun, Sarah," bisiknya lirih di sela tangis. Untuk dirinya sendiri yang kini hancur berkeping-keping. Suara langkah kaki yang berat menggema di lantai marmer ruang tamu,
memecah keheningan mencekam yang baru saja menyelimuti Sarah setelah membaca surat laknat itu. Pintu utama terbuka lebar, bukan karena angin, melainkan didorong dengan kasar. Di sana, berdiri sosok yang selama ini menjadi pusat dunianya, Adrian. Namun, kali ini Adrian tidak pulang dengan senyum hangat atau pelukan lelah sepulang kerja. Wajahnya keras, dingin, dan asing. Yang membuat jantung Sarah seakan berhenti berdetak bukanlah tatapan tajam suaminya, melainkan tangan Adrian yang melingkar posesif di pinggang wanita lain. Wanita itu adalah Luna, orang yang baru saja menyerahkan amplop coklat berisi kehancuran rumah tangganya. Luna melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, senyum kemenangan tersungging di bibir merahnya yang menyala. Ia memandang sekeliling ruang tamu itu, seolah-olah ia adalah nyonya rumah yang baru saja kembali dari liburan panjang. Sementara Sarah hanyalah seorang tamu yang tidak diundang. "Adrian!" Suara Sarah tercekat, getaran hebat terasa di sekujur tubuhnya. Kertas surat cerai itu meremuk di dalam genggaman tangannya yang berkeringat. "Apa maksud semua ini? Kenapa dia ada di sini bersamamu?" Adrian mendengus pelan, seolah pertanyaan Sarah adalah hal paling bodoh yang pernah ia dengar. Ia melepaskan rangkulannya dari Luna, lalu berjalan mendekati meja di mana Sarah berdiri kaku. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Adrian mengambil sebuah apel dari keranjang buah, menggigitnya dengan santai, lalu menatap istrinya, atau lebih tepatnya, wanita yang baru saja ia ceraikan secara sepihak. "Bukankah surat di tanganmu itu sudah menjelaskan semuanya, Sarah?" Suara Adrian terdengar datar, tanpa emosi, seolah ia sedang membicarakan cuaca. "Aku sudah muak. Kita selesai." Sarah menggeleng tak percaya. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini mulai mendesak keluar, mengaburkan pandangannya. "Selesai? Begitu saja? Setelah 5 tahun, Adrian? Dan kau membawanya ke sini, ke rumah kita?" Tawa kecil meluncur dari bibir Luna. Wanita itu kini duduk di sofa favorit Sarah, menyilangkan kakinya yang jenjang dengan anggun, lalu menatap kukunya yang baru saja dimanikur. "Rumah kita?" Sela Adrian dengan nada mengejek. Ia membuang apel yang baru digigitnya sekali itu ke tempat sampah dengan gerakan kasar. "Koreksi sedikit, Sarah. Ini rumahku. Aku yang membelinya. Aku yang membanting tulang untuk membayar setiap inci kemewahan ini. Kau hanya menumpang hidup." Kata-kata itu menghujam dada Sarah lebih tajam daripada pisau manapun. Selama ini, ia mengabdikan seluruh waktunya untuk mengurus rumah tangga, mendukung karier Adrian dari nol, bahkan mengorbankan impiannya sendiri demi menjadi istri yang berbakti. Namun di mata Adrian, semua itu ternyata tidak ada harganya. "Aku istrimu, Adrian," lirih Sarah. Suaranya hampir tak terdengar. "Mantan istri," koreksi Luna dari sofa, suaranya mendayu namun penuh bisa. "Sebentar lagi sah secara hukum. Jadi, sebaiknya kau mulai sadar diri, Sarah. Adrian butuh wanita yang selevel dengannya, bukan wanita membosankan yang hanya tahu cara mengatur letak vas bunga." Adrian mengangguk setuju, berjalan menghampiri Luna, dan mengecup puncak kepala wanita itu di depan mata Sarah. Pemandangan itu membuat perut Sarah mual. Rasa sakit yang dirasakannya bukan lagi sekadar patah hati, melainkan penghinaan yang menguliti harga dirinya sebagai seorang wanita. "Dengar, Sarah," Adrian kembali menatapnya. Kali ini matanya menyipit penuh ancaman. "Aku tidak ingin ada drama. Aku ingin memulai hidup baru yang bahagia bersama Luna di rumah ini. Tanpa gangguan, tanpa wajah murungmu, yang membuatku bosan setiap pulang kerja. Jadi aku minta kau pergi. Sekarang." Sarah ternganga. "Sekarang? Tapi ini sudah malam, Adrian. Kemana aku harus pergi?" "Itu bukan urusanku," jawab Adrian dingin. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet, dan melemparkan beberapa lembar uang pecahan besar ke lantai, tepat di dekat kaki Sarah. Lembaran uang itu berserakan hina, seolah Sarah adalah pengemis yang sedang meminta belas kasihan. "Ambil itu untuk ongkos taksi atau hotel murah malam ini. Anggap saja pesangon terakhir dariku." Sarah menatap uang di lantai,
lalu beralih menatap wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tidak ada lagi jejak Adrian yang lembut dan penyayang. Yang berdiri di hadapannya kini hanyalah monster yang dibutakan oleh nafsu dan arogansi. Kau mengusirku dari rumah yang kita bangun bersama, hanya demi dia? Sarah menunjuk Luna dengan tangan gemetar. Luna berdiri, wajah cantiknya berubah garang. Jaga telunjukmu, Sarah. Adrian memilihku karena aku bisa memberikan apa yang tidak bisa kau berikan. Kebahagiaan, gairah, dan status. Kau hanya beban masa lalu. Adrian melirik jam tangannya, tampak tidak sabar. Aku beri kau waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang pribadimu. Hanya pakaian. Jangan berani-berani menyentuh perhiasan atau barang berharga lainnya. Semua yang ada di rumah ini adalah asetku. Jika dalam 10 menit kau belum keluar, aku akan menyeretmu keluar dengan paksa. Ancaman itu nyata. Sarah bisa melihat kilatan amarah di mata Adrian. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sarah membalikkan badan. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya menangis meraung-raung. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada Luna. Sarah berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Kamar yang dulu menjadi saksi bisu janji-janji manis Adrian. Dengan tangan gemetar hebat, ia menarik koper tua dari atas lemari. Ia memasukkan pakaiannya secara acak, tidak peduli apakah itu rapi atau tidak. Pikirannya kacau balau. Bayangan Adrian dan Luna yang tertawa di bawah sana terus menghantuinya. Setiap sudut kamar itu memiliki kenangan, tetapi kini setiap kenangan itu berubah menjadi duri. Foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding seolah menertawakan kebodohannya. Tanpa sadar, Sarah meraih bingkai foto itu dan membantingnya ke lantai. Pecahan kaca berserakan, memisahkan wajah mereka berdua dalam foto tersebut. Sebuah simbolisasi sempurna dari apa yang baru saja terjadi. Tinggal 2 menit, teriak Adrian dari lantai bawah, suaranya menggema menakutkan. Sarah menutup koper itu dengan cepat. Ia tidak membawa apapun selain pakaian yang bisa ia raih dan dokumen penting miliknya. Ia tidak mengambil uang pesangon yang dilemparkan Adrian. Ia masih punya harga diri, walau kini rasanya sudah terinjak-injak rata dengan tanah. Saat Sarah menuruni tangga dengan koper di tangan, Adrian dan Luna sudah berdiri di dekat pintu utama. Luna sedang memegang gelas wine kristal, gelas kesayangan Sarah yang ia beli saat ulang tahun pernikahan kedua, dan menyesapnya dengan gaya angkuh. "Cepat sekali," sindir Luna sambil tersenyum miring. "Baguslah, udara di sini jadi terasa lebih segar tanpa bau kegagalan." Adrian membuka pintu lebar-lebar, membiarkan angin malam yang dingin menusuk masuk. "Keluar, Sarah, dan jangan pernah berpikir untuk kembali atau menuntut harta gono gini. Pengacaraku akan memastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun karena kau tidak punya kontribusi finansial apapun dalam pernikahan ini." Sarah berhenti tepat di ambang pintu. Ia menatap Adrian lurus-lurus, mencoba mencari sisa-sisa nurani di mata pria itu, namun nihil. "Kau mungkin bisa mengambil rumah ini, Adrian," suara Sarah bergetar. Namun ada kekuatan baru yang tumbuh dari rasa sakitnya, sebuah tekad untuk tidak hancur sepenuhnya. "Kau bisa mengambil hartamu, mobilmu, dan kemewahanmu, tapi kau tidak akan pernah bisa membeli ketulusan. Dan suatu hari nanti, kau akan sadar bahwa kau telah membuang berlian demi memungut kerikil." Wajah Adrian merah padam mendengar ucapan itu. Sebelum Sarah sempat melangkah, Adrian mendorong bahunya dengan kasar hingga Sarah terhuyung ke teras depan, hampir terjatuh jika ia tidak berpegangan pada pilar. "Omong kosong," bentak Adrian. "Pergi, nikmati kemiskinanmu." Blam. Pintu kayu jati yang kokoh itu terbanting keras di depan wajah Sarah. Bunyi kunci yang diputar dari dalam terdengar menyakitkan, menegaskan bahwa aksesnya ke kehidupan lamanya telah tertutup rapat. Sarah berdiri terpaku di teras yang gelap. Angin malam menerpa wajahnya yang basah oleh air mata. Di dalam sana, samar-samar ia mendengar suara tawa Luna dan Adrian yang kembali bersulang, merayakan kemenangan mereka di atas puing-puing hati Sarah. Ia menyeret kopernya menuruni undakan teras, langkahnya terasa berat seakan kakinya terbuat dari timah.
Tidak ada taksi yang lewat di kompleks perumahan elit ini pada jam segini. Ia harus berjalan kaki sampai ke jalan raya utama. Setiap langkah menjauh dari rumah megah itu terasa seperti menyobek luka yang masih basah. Sarah menoleh sekali lagi ke belakang, menatap jendela kamar tidur utama yang kini lampunya telah menyala terang. Bayangan dua siluet terlihat di sana, bergerak mendekat satu sama lain. Rasa sakit itu begitu nyata hingga membuat dada Sarah sesak. Ia diusir seperti anjing kurap, dihina, dan dicampakkan tanpa ampun. Tidak ada lagi tempat bernaung, tidak ada lagi suami tempat bersandar. Malam ini, Sarah sendirian melawan dunia yang tiba-tiba berbalik memusuhinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, Sarah mengepalkan tangannya. Ia bersumpah dalam hati, air matanya tak akan jatuh sia-sia. Penghinaan malam ini akan ia ingat selamanya, bukan sebagai alasan untuk menyerah, melainkan sebagai bahan bakar untuk bangkit kembali suatu hari nanti. Namun untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan, menembus dinginnya malam, menjauh dari neraka yang dulu ia sebut surga, hening yang mencekam menyelimuti ruang tamu mewah itu. Hanya dipecahkan oleh dengungan halus pendingin ruangan yang seolah tak mampu mendinginkan suasana panas di antara tiga manusia yang berdiri kaku. Harapan Adrian untuk melihat Sarah menangis histeris, memohon di kakinya agar tidak diceraikan, atau setidaknya mengamuk melempar barang, perlahan memudar. Sarah masih berdiri di sana. Bahunya yang semula merosot karena beban pengkhianatan, kini perlahan tegak. Kepalanya terangkat. Tidak ada air mata yang jatuh membasahi pipinya. Sebaliknya, ia menyeka sudut matanya dengan gerakan lambat namun tegas, seolah menghapus jejak kelemahan terakhir yang ia izinkan keluar dari dirinya. Adrian bertukar pandang dengan Luna. Wanita selingkuhannya itu tersenyum miring, merangkul lengan Adrian dengan posesif, seolah ingin memamerkan kemenangannya. Luna mengira kebisuan Sarah adalah tanda kekalahan mutlak. Sudahlah Sarah, suara Adrian memecah keheningan. Nadanya terdengar lelah namun penuh arogansi. Jangan mempersulit keadaan. Kau tahu ini sudah berakhir sejak lama. Aku akan memberikanmu uang saku untuk 3 bulan ke depan. Cukup untuk kau mencari apartemen kecil di pinggiran kota. Sekarang tolong kemasi barang-barangmu. Luna ingin menata ulang dekorasi rumah ini minggu depan. Luna tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan paku di telinga Sarah. Ya Mbak Sarah, maaf ya, tapi selera Adrian memang sudah berubah. Dia butuh suasana baru yang lebih hidup. Sarah menatap mereka berdua. Tatapan itu bukan tatapan seorang istri yang terluka. Itu adalah tatapan seorang hakim yang baru saja mengetuk palu vonis mati. Dingin, kosong, dan menusuk tulang. Kalian sudah selesai bicaranya? Tanya Sarah. Suaranya datar, tanpa getaran sedikit pun. Adrian mengernyit, merasa terganggu dengan ketenangan istrinya yang tidak wajar. Apa maksudmu? Jangan berlagak kuat, Sarah. Kau tidak punya apa-apa tanpa aku. Kau hanya ibu rumah tangga yang menghabiskan uang suaminya. Sarah melangkah perlahan menuju meja kerja mahoni yang terletak di sudut ruangan. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer. Ia membuka laci teratas, mengambil sebuah map berwarna biru tua, lalu meletakkannya di atas meja kaca di hadapan Adrian dan Luna. Bunyi buk saat map itu menyentuh meja membuat Adrian tersentak kaget. Kau benar, Adrian, kata Sarah sambil menyandarkan pinggulnya di tepi meja, melipat kedua tangannya di dada. Aku memang ibu rumah tangga. Tapi kau melupakan satu hal penting tentang ibu rumah tangga yang kau remehkan ini. Aku yang mengurus segalanya, termasuk administrasi kekayaanmu yang kau anggap tak terbatas itu. Apa hubungannya dengan ini semua? Bentak Adrian, mulai kehilangan kesabaran. Itu hanya kertas-kertas tagihan. Bukan, potong Sarah cepat. Senyum tipis yang mengerikan terbit di bibirnya. Itu adalah salinan sertifikat hak milik. Luna melepaskan rangkulannya dari lengan Adrian. Instingnya mencium bahaya. Adrian, apa maksud dia? Sarah menatap Adrian tepat di manik matanya, mengunci rasa takut yang mulai tumbuh di sana. Ingat 5 tahun lalu, Adrian?
Saat perusahaanmu terancam bangkrut karena kasus penggelapan pajak yang dilakukan partnermu, saat kau begitu ketakutan asetmu akan disita oleh bank dan negara, wajah Adrian memucat seketika. Memori itu menghantamnya seperti truk besar. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Kau panik, lanjut Sarah. Suaranya terdengar seperti melodi kematian bagi Adrian. Kau memohon padaku untuk menyelamatkan aset-aset pribadi. Kau bilang, satu-satunya cara agar rumah ini, villa di Bali, ruko-ruko di kawasan bisnis, dan 6 mobil mewahmu tidak disita adalah dengan memindah tangankan kepemilikannya. Sarah mengambil napas pendek, menikmati ekspresi horor yang mulai merambat di wajah suaminya. Kau membalik nama semua aset itu atas namaku, Adrian, atas nama Sarah Wijaya, dan karena kesibukanmu mengejar wanita lain dan proyek-proyek baru setelah badai itu berlalu, kau lupa untuk mengurusnya kembali, bukan? Ruangan itu kembali hening, tapi kali ini keheningannya berbeda. Bukan lagi keheningan duka, melainkan keheningan akibat ledakan bom yang baru saja dijatuhkan. Adrian buru-buru menyambar map biru di atas meja. Tangannya gemetar hebat saat ia membalik halaman demi halaman. Dokumen legalitas, akta notaris, sertifikat tanah, semuanya tertulis jelas. Nama pemilik sah, Sarah Wijaya. Tidak ada nama Adrian di sana. Tidak mungkin, gumam Adrian, suaranya serak. Ia menatap Sarah dengan pandangan nanar. Tapi uang untuk membeli semua ini berasal dariku. Aku yang bekerja keras. Secara hukum, itu hibah suami kepada istri, Adrian. Dan sekarang, di atas kertas hitam dan putih yang sah di mata negara, semua ini milikku, jawab Sarah dengan nada final. Ia menegakkan tubuhnya. Aura dominasinya kini memenuhi seluruh ruangan, membuat Adrian tampak menciut. Sarah beralih menatap Luna yang kini berdiri kaku, wajah cantiknya pucat pasi. Pesona wanita simpanan itu luntur seketika saat menyadari bahwa pria yang ia rebut mungkin sebentar lagi tidak memiliki apa-apa selain baju yang melekat di badan. Jadi Luna, ucap Sarah lembut namun tajam. Kau bilang ingin mendekorasi ulang rumah ini. Sayang sekali, kau tidak akan punya kesempatan itu. Karena rumah ini, sofa yang kau duduki, bahkan lukisan di dinding itu, adalah milikku. Adrian mencoba meraih tangan Sarah. Desperation jelas terlihat di wajahnya. Sarah, sayang, dengarkan aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita tidak perlu sampai seperti ini. Aku hanya khilaf. Sarah menepis tangan Adrian dengan kasar, seolah tangan itu adalah kotoran menjijikan. Tatapan matanya menyala penuh kemarahan yang terkendali. Jangan sentuh aku, desis Sarah. Kau bilang aku harus mencari apartemen kecil di pinggiran kota? Tidak, Adrian. Kau salah besar. Akulah pemilik istana ini. Ia berjalan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar, membiarkan udara malam yang dingin masuk. Kemudian ia berbalik, menunjuk ke arah pintu dengan jari telunjuknya yang lurus dan tegas. Yang harus pergi dari sini bukan aku, tapi kalian. Sarah, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Teriak Adrian. Kepanikan membuatnya histeris. Bayangan kemiskinan dan kehilangan status sosial menari-nari di pelupuk matanya. Mantan suami, koreksi Sarah dingin. Dan kau, Luna, kuharap cintamu pada Adrian tulus, bukan karena hartanya. Karena mulai detik ini, Adrian keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun aset, kecuali pakaian dan mobil dinas kantor yang bukan miliknya. Sarah melirik jam dinding besar yang berdetak konstan. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian dan angkat kaki dari properti saya. Jika dalam 30 menit kalian masih di sini, saya akan memanggil security kompleks untuk menyeret kalian keluar atas tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Luna menatap Adrian dengan pandangan tidak percaya, lalu beralih menatap Sarah dengan rasa takut. Situasi berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Sang istri yang dikira lemah dan bodoh ternyata memegang kartu as yang mematikan. Tunggu apa lagi? Suara Sarah menggelegar, memecah keraguan-raguan mereka. Waktu kalian terus berjalan. Adrian jatuh terduduk di sofa,
kakinya lemas. Ia menatap sekeliling ruang tamu mewah yang selama ini ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Pilar-pilar marmer, lampu gantung kristal, segalanya tampak mengejeknya sekarang. Ia telah meremehkan wanita yang selama 10 tahun mendampinginya. Ia mengira Sarah hanyalah bayangan, padahal Sarah adalah tanah tempatnya berpijak. Dan kini, tanah itu baru saja menelannya hidup-hidup. Luna menyadari bahwa perahu yang ia tumpangi akan karam, mulai mundur perlahan. "Adrian, aku harus pergi. Ibuku menelepon," ujarnya dengan alasan yang terdengar sangat palsu, bahkan bagi dirinya sendiri. "Mau kemana kau, Luna?" seru Adrian, merasa dikhianati 2 kali dalam 1 malam. Sarah hanya tersenyum tipis melihat pemandangan menyedihkan itu. Ia kembali duduk di kursi kebesarannya, mengambil majalah, dan mulai membalik halamannya dengan tenang, seolah tidak ada drama besar yang baru saja terjadi. Di balik ketenangannya, jantung Sarah berdegup kencang, namun bukan karena takut. Itu adalah detak adrenalin kemenangan. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menginjaknya lagi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu itu, membekukan udara di antara mereka bertiga. Suara tawa meremehkan yang sebelumnya keluar dari mulut Adrian dan Luna kini lenyap tanpa sisa, digantikan oleh bunyi kertas yang dibalik dengan kasar. Tangan Adrian gemetar hebat saat matanya menelusuri baris demi baris kalimat hukum yang tertera di atas dokumen berkop notaris tersebut. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah, kini perlahan memucat, seputih kertas yang sedang dicengkeramnya. Luna, yang berdiri di samping Adrian, mencoba mengintip isi dokumen itu dengan kening berkerut. Ia tidak mengerti bahasa hukum yang rumit, namun ia bisa membaca ekspresi ketakutan murni di wajah kekasihnya. Itu adalah ekspresi seseorang yang baru saja melihat tanah pijakannya runtuh ke dalam jurang. Ini tidak mungkin, gumam Adrian dengan suara tercekat. Ia mendongak, menatap Sarah dengan tatapan nanar yang penuh penyangkalan. "Ini palsu, kan? Kau memalsukan tanda tanganku. Kau mencoba menipuku, Sarah." Sarah masih duduk di sofa tunggalnya, kakinya menyilang dengan anggun. Tidak ada lagi sosok istri penurut yang biasa Adrian bentak. Di hadapannya kini duduk seorang wanita yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Sarah menyesap tehnya perlahan sebelum meletakkan cangkir itu kembali ke meja dengan denting halus yang terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis. "Bacalah dengan teliti, Adrian. Kau seorang pebisnis, bukan? Kau seharusnya mengenali tanda tanganmu sendiri dan stempel basah dari notaris kepercayaan perusahaanmu," jawab Sarah dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Sertifikat rumah ini, apartemen yang kau banggakan itu, mobil-mobil mewah di garasi, dan yang paling penting, 60% saham mayoritas di perusahaan. Semuanya atas namaku, Sarah Anindya." Adrian menggelengkan kepalanya panik, seolah gerakan itu bisa mengusir kenyataan pahit yang sedang menyerangnya. Ia melempar dokumen itu ke meja dan mulai mengoceh, berusaha mencari celah, mencari argumen yang bisa menyelamatkan egonya yang sedang hancur lebur. "Tidak bisa. Hukum perkawinan mengatur harta gono gini. Semua yang kita dapatkan selama menikah adalah milik bersama," teriak Adrian, suaranya meninggi karena putus asa. "Kau tidak bisa mengklaim semuanya. Hanya karena nama di sertifikat itu namamu, aku suamimu, aku yang bekerja keras membanting tulang untuk semua ini." Sarah tersenyum miring, sebuah senyuman yang membuat nyali Luna menciut. Ia mengambil sebuah map biru tipis dari tumpukan dokumen itu dan menyodorkannya ke arah Adrian. "Kau lupa, Mas? Atau kau memang tidak pernah peduli?" tanya Sarah lembut namun mematikan. 10 tahun yang lalu, sebelum kita menikah, ayahku memintamu menandatangani perjanjian pranikah. Perjanjian pisah harta. Kau menandatanganinya tanpa membaca karena kau saat itu terlalu sombong, berpikir bahwa ayahku hanya orang tua paranoid, dan kau tidak butuh warisannya. Kau bilang, "Aku bisa menghidupi Sarah dengan tanganku sendiri." Ingatan itu menghantam Adrian seperti kereta api. Ia ingat hari itu, hari di mana ia dengan angkuh membubuhkan tanda tangan di kantor pengacara ayah Sarah, hanya ingin membuktikan bahwa ia menikahi Sarah karena cinta, bukan karena uang. Ia tidak pernah menyangka bahwa dokumen yang ia anggap sampah itu
kini menjadi pedang yang memenggal lehernya sendiri. Selain itu, lanjut Sarah, suaranya semakin tegas. Semua aset ini dibeli menggunakan dividen dari warisan ibuku dan hasil investasi yang aku kelola sendiri. Gajimu habis untuk gaya hidupmu, untuk jam tangan mewahmu, dan belakangan ini, untuk membiayai wanita itu. Sarah melirik Luna sekilas dengan tatapan jijik. Adrian merasa lututnya lemas. Ia ambruk ke sofa di samping Luna. Pikirannya berpacu, mencoba mencari jalan keluar. Ia menatap Luna, berharap mendapatkan dukungan, namun wanita itu justru menatapnya dengan pandangan horor. "Adrian, apa maksudnya ini?" Suara Luna bergetar. "Apa benar yang dia katakan? Rumah ini, perusahaan itu, bukan milikmu?" Adrian tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia menoleh kembali pada Sarah, kali ini dengan nada yang jauh berbeda. Arogansinya telah menguap, digantikan oleh kepanikan seorang pria yang menyadari bahwa ia akan kehilangan segalanya. "Sarah, dengar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik," kata Adrian dengan suara memelas, mencoba meraih tangan Sarah namun ditepis kasar oleh istrinya. "Oke, aku salah, aku khilaf. Tapi kau tidak bisa melakukan ini padaku. Perusahaan itu hidupku. Orang-orang tahunya aku pemiliknya. Kau akan menghancurkan reputasiku." "Reputasimu sudah hancur saat kau memutuskan untuk membawa selingkuhanmu ke rumah ini dan merendahkanku di depan pelayan," potong Sarah tajam. Ia berdiri, menjulang tinggi di hadapan Adrian, yang kini tampak begitu kecil. "Selama ini aku diam, Adrian. Aku membiarkanmu merasa seperti raja. Aku membiarkanmu berpikir bahwa kau yang memegang kendali, sementara aku diam-diam membereskan kekacauan keuangan yang kau buat. Aku menyuntikkan dana ke perusahaan saat kau hampir bangkrut 2 tahun lalu, dengan syarat konversi saham yang kau tanda tangani tanpa kau sadari, karena kau terlalu sibuk mabuk-mabukan merayakan proyek yang belum gol." Sarah mengambil napas panjang, melepaskan beban yang selama ini ia pendam. "Aku telah mempersiapkan jaring pengaman ini sejak lama, bukan untuk menjebakmu, tapi untuk melindungi diriku sendiri dan anak-anak kita dari kebodohanmu. Dan ternyata, firasatku benar." Adrian menatap istrinya dengan pandangan kosong. Ia baru menyadari betapa cerdasnya wanita yang selama ini ia abaikan. Sarah bukan sekadar ibu rumah tangga yang pasif, dia adalah ahli strategi yang bermain catur sementara Adrian bermain dadu. Posisi mereka kini terbalik 180 derajat. Adrian yang tadinya merasa di atas angin, kini berada di bawah telapak kaki Sarah. Luna, yang menyadari situasi telah berubah total, mulai menarik tangannya dari lengan Adrian. Matanya bergerak liar, menghitung untung rugi. Jika Adrian tidak punya apa-apa, jika Adrian hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Sarah, maka pria di sampingnya ini tidak ada harganya. "Jadi, kau tidak punya apa-apa?" bisik Luna, cukup keras untuk didengar Adrian. "Luna, sayang, jangan dengarkan dia. Aku bisa sewa pengacara, kita bisa lawan ini." Adrian mencoba meyakinkan, namun suaranya terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. "Lawan dengan uang siapa?" sela Sarah telak. "Kartu kreditmu adalah kartu tambahan dari rekeningku. Fasilitas mobil kantor adalah milik perusahaan yang mayoritas sahamnya milikku. Mulai besok, aku akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Agenda utamanya adalah perombakan direksi. Kau dipecat, Adrian." Kata dipecat menggema di ruangan itu, menjadi paku terakhir di peti mati kehidupan mewah Adrian. Pria itu menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak pernah membayangkan skenario ini dalam mimpi terburuknya sekalipun. Ia pikir ia bisa membuang Sarah dan hidup bahagia bersama Luna dengan harta yang melimpah. Nyatanya, ia baru saja membuang satu-satunya orang yang selama ini menopang hidupnya. Sarah berjalan menuju pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Angin malam berhembus masuk, dingin dan tajam. "Sekarang, keluar," perintah Sarah tanpa emosi. "Kalian berdua, keluar dari rumahku." "Sarah, tolong, malam ini saja. Aku tidak tahu harus kemana."
Adrian memohon, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kehilangannya akan martabat begitu total hingga ia tidak malu lagi untuk mengemis. Itu bukan urusanku lagi, jawab Sarah datar. Kau punya Luna, bukan? Mungkin kalian bisa tidur di apartemen sewaan Luna yang sempit itu. Oh, tunggu. Sewanya juga dibayar pakai kartu kreditku, kan? Kuasa hukumku sudah memblokir semua akses keuanganmu 5 menit yang lalu. Adrian menatap Sarah, mencari sisa-sisa cinta atau belas kasih di mata wanita itu, namun ia tidak menemukan apapun selain kekosongan yang dingin. Sarah telah menutup hatinya rapat-rapat. Kesempatan Adrian sudah habis bertahun-tahun yang lalu, dan ia baru saja membuang kesempatan terakhirnya hari ini. Dengan langkah gontai, Adrian bangkit berdiri. Kakinya terasa berat seolah diseret timah. Luna sudah lebih dulu berjalan keluar tanpa menoleh padanya. Wajah wanita itu masam dan penuh kemarahan. Bukan pada Sarah, tapi pada Adrian yang ternyata miskin. Saat Adrian melewati ambang pintu, ia berhenti sejenak, ingin mengatakan sesuatu, namun Sarah sudah membanting pintu tepat di hadapan wajahnya. Bunyi debum pintu yang tertutup itu menjadi penanda akhir dari kehidupan Adrian yang lama, dan awal dari kebebasan Sarah yang sesungguhnya. Di dalam rumah yang kini sunyi kembali, Sarah bersandar pada pintu yang tertutup. Tubuhnya merosot perlahan hingga ia duduk di lantai. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Air mata menetes di pipinya, air mata pelepasan. Ia telah menang. Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Sarah merasa benar-benar bisa bernapas. Suara pintu jati yang berat itu tertutup dengan debum yang memekakan telinga, seolah menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis mati bagi kehidupan Adrian. Bunyi kunci yang berputar dari dalam terdengar begitu final, memisahkan Adrian dan Luna dari kemewahan yang selama ini mereka anggap sebagai hak mutlak. Hujan mulai turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun dingin itu tak sebanding dengan kebekuan yang merambat di dada Adrian. Ia berdiri terpaku di depan gerbang rumah megah, yang beberapa menit lalu masih ia sebut sebagai istananya. Kini, ia berada di sisi yang salah dari pagar besi itu. Adrian, lakukan sesuatu! Jerit Luna histeris, suaranya melengking memecah keheningan malam perumahan elit itu. Make up tebalnya mulai luntur tersapu air hujan, menciptakan alur-alur hitam di pipinya yang tirus. Kita tidak bisa diusir begitu saja. Mana dompetmu? Mana kunci mobilmu? Adrian menatap tangannya yang kosong. Hampa. Beberapa saat sebelum mereka dihempaskan keluar, Sarah berdiri tegak di ruang tamu, memegang dokumen kepemilikan rumah dan surat pemecatan Adrian dari perusahaan keluarga Sarah. Wajah mantan istrinya itu tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang menakutkan. Ketenangan seseorang yang memegang kendali penuh. Semua aset ini atas namaku, warisan orang tuaku, ucap Sarah dingin saat itu. Mobil, kartu kredit, bahkan jam tangan yang kau pakai, Adrian, itu dibeli dengan uang perusahaan yang kau gelapkan. Tinggalkan semuanya di meja, atau aku panggil polisi sekarang juga atas tuduhan pencurian. Dan disinilah mereka sekarang. Adrian hanya mengenakan kemeja tipis dan celana bahan yang mulai basah kuyup. Tanpa dompet, tanpa ponsel, tanpa sepeser pun uang tunai. Keangkuhan yang biasanya menjadi topeng Adrian telah luntur sepenuhnya, digantikan oleh kepanikan yang mencekik. Sarah tidak main-main, Luna, gumam Adrian, suaranya serak dan gemetar. Dia mengambil semuanya, semuanya. Kau laki-laki macam apa? Luna mendorong bahu Adrian kasar. Kau bilang kau yang memegang kendali. Kau bilang Sarah itu bodoh dan penurut. Sekarang lihat kita. Kita seperti anjing yang dibuang. Adrian menepis tangan Luna dengan kasar. Kemarahannya memuncak, bukan pada Sarah, melainkan pada kebodohannya sendiri dan pada wanita di hadapannya ini. Wanita yang karenanya ia rela menghancurkan rumah tangga yang harmonis. Wanita yang kini menatapnya bukan dengan cinta, melainkan dengan tatapan jijik karena ia tak lagi memiliki kuasa. Diam kau, bentak Adrian. Kalau bukan karena permintaan-permintaan gilamu itu, aku tidak akan menggelapkan dana perusahaan. Ini semua juga salahmu. Salahku? Luna tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang di tengah deru angin malam. Kau yang serakah, Adrian.
Jangan bawa-bawa aku. Sekarang ayo cari hotel atau apalah. Aku kedinginan. Pakai apa kita bayar hotel, ha? Adrian merentangkan tangannya yang kosong. Kartu kreditku diblokir, ponselku disita. Kita tidak punya apa-apa, Luna. Sadarlah. Mereka berjalan gontai meninggalkan kawasan perumahan elite tersebut. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki Adrian dipasung oleh penyesalan yang terlambat. Dulu, ia biasa melewati jalanan ini dengan mobil sport mewahnya, menatap rendah pada pejalan kaki. Kini, aspal basah itu adalah satu-satunya alas pijaknya. Jam demi jam berlalu. Mereka berjalan tanpa tujuan yang jelas, menjauh dari kawasan orang kaya menuju pusat kota yang lebih semrawut. Perut Adrian mulai perih, melilit meminta diisi. Terakhir kali ia makan adalah saat makan siang mewah bersama kolega bisnis yang kini mungkin sudah memblokir namanya dari daftar kontak. Mereka berhenti di depan sebuah warung makan pinggir jalan. Aroma ayam goreng dan sambal terasi menguar, menusuk hidung Adrian dengan kejam. Ia melihat orang-orang biasa makan dengan lahap. Orang-orang yang dulu mungkin ia pandang sebelah mata karena pakaian mereka yang lusuh. Sekarang, Adrian rela menukar harga dirinya demi sesuap nasi itu. Aku lapar, Adrian. Rengek Luna. Tenaganya sudah habis. Ia duduk di trotoar yang kotor tanpa mempedulikan gaun mahalnya yang kini penuh lumpur. Adrian mencoba memberanikan diri. Ia mendekati pemilik warung, seorang ibu tua yang sedang mengelap meja. "Bu," panggil Adrian ragu. "Boleh saya minta sedikit sisa makanan? Dompet saya hilang." Ibu itu menatap Adrian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Melihat pakaian Adrian yang meski basah tapi terlihat mahal, si ibu mengerutkan kening curiga. Hilang atau modus? Tampilan parlente begini kok minta-minta. "Pergi sana, jangan ganggu dagangan saya." Diusir seperti pengemis sungguhan adalah tamparan keras bagi ego Adrian. Wajahnya panas menahan malu. Ia mundur perlahan, kembali ke tempat Luna duduk meringkuk. "Tidak dapat?" tanya Luna lemah. Adrian hanya menggeleng. Malam semakin larut. Toko-toko mulai tutup. Lampu-lampu kota yang biasanya terlihat indah dari balik jendela apartemen atau mobil mewah, kini terlihat menyilaukan dan asing. Mereka akhirnya menemukan sebuah emperan toko elektronik yang sudah tutup. Atapnya cukup lebar untuk melindungi mereka dari gerimis yang masih enggan berhenti. Adrian duduk bersandar pada rolling door besi yang dingin. Luna duduk di sebelahnya, memeluk lutut, menggigil kedinginan. Tidak ada selimut sutra, tidak ada pendingin ruangan yang nyaman, tidak ada bantal empuk. Hanya ada lantai keramik yang keras dan dingin, serta nyamuk yang mulai berdenging di telinga. "Ini gila," bisik Luna. Air matanya kembali menetes. "Aku tidak bisa hidup begini. Nikmati saja," jawab Adrian pahit. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang sepi. Ini hidup yang kita pilih saat kita memutuskan untuk mengkhianati Sarah. Bayangan wajah Sarah kembali melintas di benak Adrian. Sarah yang selalu menyambutnya pulang kerja dengan senyuman hangat. Sarah yang menyiapkan teh panas saat ia lelah. Sarah yang tidak pernah menuntut hal-hal materi yang berlebihan. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Ia telah membuang ketulusan demi nafsu sesaat dan gengsi yang menipu. Sebuah mobil melintas, memercikkan air genangan ke arah mereka. Luna menjerit kecil, tapi Adrian tidak bergerak. Ia terlalu lelah, terlalu hancur. Rasa lapar yang tadinya menyiksa kini berganti menjadi rasa mual akibat masuk angin. Adrian melihat pantulan dirinya di kaca etalase toko yang gelap. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, dan wajahnya kusam. Pria sukses bernama Adrian itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah sesosok gelandangan yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Di keheningan malam yang mencekam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Adrian menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan kekalahan total. Air matanya bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Ia menoleh ke samping. Luna sudah tertidur karena kelelahan, meringkuk seperti janin di atas kardus bekas yang mereka temukan di tempat sampah. Wanita yang ia banggakan kecantikannya itu kini terlihat menyedihkan, sama menyedihkannya dengan dirinya. Tidak ada lagi cinta di antara mereka. Yang ada hanyalah ikatan nasib buruk yang mereka anyam sendiri.
Adrian memejamkan mata, mencoba tidur meski perutnya melilit dan tubuhnya menggigil. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kehangatan rumah yang dulu ia miliki terus menghantui. Rasa penyesalan itu datang bukan sebagai ombak yang menghantam sekali lalu pergi, melainkan seperti air bah yang menenggelamkannya perlahan-lahan, membuatnya sesak napas tanpa ampun. Malam itu, di atas trotoar yang keras, Adrian belajar pelajaran paling mahal dalam hidupnya, bahwa karma tidak pernah salah alamat, dan ia datang menagih di saat kau tak lagi memiliki apapun untuk membayarnya.